hasil susunan beberapa pembukuan yang telah kita rekap selama ini ya 3 bulanan sampai beberapa bulan ini ya. Saya persilahkan dulu untuk menyampaikan mungkin kas kita level berapa, anggota kita. Di sini adalah Dada Diana Sidananda dan juga Dada Wiba Karananda. Dan juga terima kasih yang sudah hadir secara online. Ini semua anggota, terpantau ada sekitar 18 anggota yang sudah hadir secara online. Terima kasih atas Sudah ya. Namaskar semuanya. Selamat pagi. Semoga sehat. Mari kita untuk membuka rapat ini kita memejamkan mata dengan kepala tegak. Mari pejamkan mata. Oh Tuhan yang terkasih, pada hari ini kami para baktamu anak-anak yang tercinta melakukan pertemuan bersama untuk membangun kesejahteraan bersama di bidang ekonomi, untuk bisa membantu kami semua hidup lebih baik dan sejahtera untuk sebuah tujuan kebahagiaan bersama. Semoga berkah-Mu ada dengan kami hari ini dan untuk masa-masa berikutnya ke depan selalu bersama kami, membimbing kami dan memberikan kami semangat dan kekuatan lakukan pelayanan melalui Koperasi Bakti Utama. Semoga semuanya berjalan dengan lancar pada hari ini dan memberikan hasil yang maksimal. Namaskar. sudah memimpin doa untuk kita bersama. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib rapat anggota tahunan Koperasi Progresif Bakti Utama tahun 2022. Yang pertama, RAT ini bernama Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2022 Koperasi Progresif Bakti Utama atau PBU. Yang kedua, RAT ini diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2023 bertempat di Jagerti Kuyangan, Jalan Antasura, Denpasar, Bali. Ketiga, maksud dan tujuan diselenggarakan RAT ini adalah menyampaikan dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi PBU tahun buku 2022, menyampaikan dan mengesahkan rencana kerja dan jalannya RAT. Apabila diperlukan, pimpinan rapat berhak menunjuk beberapa anggota atau peserta RAT untuk membantu jalannya RAT. Pimpinan RAT berwenang mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan agar RAT berjalan lancar dan tertib sesuai dengan tata tertib ini. Pimpinan RAT Terima kasih atas waktu kesempatannya pada MC. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama, saya ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua masih diberi waktu dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka rapat anggota tahun buku 2022 dan semua masih dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih atas waktunya. Saya Aditya akan hari ini memberikan laporan terfokus
untuk hasil laporan keuangan. Mungkin sebelum laporan keuangan sedikit sharing lagi mengenai beberapa hal yang perlu disampaikan. Saya diminta untuk mengingatkan mengenai visi misi koperasi, jadi saya bacakan kembali seperti bisa dilihat di layar. Untuk visinya, visi koperasi total pengeluaran air kita mendapatkan S1 bersih sebesar 3.349.000. Koperasi BBU baik yang hadir offline maupun online juga yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya juga kepada MC atas waktunya. Saya akan membacakan hasil laporan pengawas dari Koperasi BBU. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kami dapat melaporkan hasil pengawas Koperasi BBU tahun buku 2022. Kami bertiga sebagai pengawas Koperasi BBU. Pertama, Ketut Aryade, Ketua, Igede Ratnayu, anggota 1, Inyoman Astawu, anggota 2. Sesuai dengan tugas sebagai pengawas koperasi yang tercantum dalam AD Koperasi BBU serta Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI nomor 19/M.U.KM/9 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi bab 3 pasal 7 ayat 4A besar yang mencantumkan pertanggungjawaban pengawas di dalam berat yang meliputi 3 aspek, yaitu pertama aspek kelembagaan, aspek usaha, 3 aspek keuangan atau permodalan. Sebelum melaporkan hasil pengawas, kami akan kembali menyampaikan format laporan berat secara umum karena sampai saat ini kami belum menerima laporan sesuai dengan prosedur koperasi, maksudnya standar koperasi. Nah, saya hanya perkembangannya bisa dilihat dari tahun buku 2021 dan 2022. Jadi kami sudah buatkan, jadi simpanan pokoknya dari 1.700.000. Ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin terlalu keras dalam mengawasi koperasi, tapi bukan bermaksud menjerumuskan koperasi, namun kami berkeinginan memperbaiki koperasi, membangun koperasi bersama-sama, ingin semuanya itu sesuai dengan standar prosedur koperasi. Itu maksudnya bukan mencari kesalahan-kesalahan, namun yang jelas itu ingin memperbaiki semuanya baik di aspek kelembagaan, keuangan maupun di bidang usahanya. Nah, itu aja mungkin yang kami sampaikan. Saya tutup dengan Arama Santi, Om Santi, 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 Om. Dari pengawasan ya, Ketua kita Bapak Presiden, saya selaku Ketua Pengurus mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah disampaikan, yang akan menjadi acuan penting ya untuk perkembangan dalam pengelolaan dan pengurusan koperasi kita ini. Perlu saya tegaskan dalam kesempatan yang baik ini bahwa apapun kekurangan yang ada, yang telah saya miliki, ini tidak lepas saya mohon juga dimiliki kita bersama. Karena pada dasarnya ya, perkembangan koperasi ini adalah suatu gerakan yang menuju kebersamaan, bukan hanya semata-mata mengejar keuntungan. Perlu kita ingat bahwa motivasi yang telah kita tanamkan di awal, kenapa kita mau duduk bersama, mau meluangkan waktu, mau berkorban
untuk segalanya ini tidak lain dari untuk kebersamaan. Apalagi di sini terus terang ada kita di sini semuanya mengerti tentang apa bagian koperasi itu adalah bagian juga misi dari ideologi dalam perjalanan spiritual kita. Saya tidak akan henti-hentinya memohon dukungan dan bimbingan dari semua anggota dan terutama dari pengawas ya. Ini terus terang aja ya, pengawas kita ini luar biasa, dia mewanti-wanti ya, menggembleng saya selaku pengurus bertiga ini tidak henti-hentinya beliau memberikan acuan dan saran, baik dari awal pendirian sampai hari ini. Saya benar-benar ya mengucapkan banyak terima kasih ya terhadap Bapak Ketua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berbenah dan terus berbenah ya untuk mencapai tujuan kita, yaitu kesejahteraan kebersamaan. Sedikit 22 yang diselenggarakan hari ini tanggal 26 Maret 2023 sudah bisa diterima. Bisa. Pak ini dulu. Mohon dijawab semua hadirin. Sudah. Bersama untuk melakukan kegiatan pokoknya ini untuk perencanaan setelah kita Kamis yang lalu ya, setelah kita melakukan pertemuan di pertemuan yang prioritas. Sekarang ini tahap selanjutnya kita sudah melakukan survei pertama bagaimana kita mengenal bagaimana orang kita. Tadi sudah kita sempat bertanya juga poin-poinnya sudah semua sudah sempat bertanya. Nah, ada kalanya sekarang kita bahas kira-kira apa yang harus kita sekarang bicarakan, yaitu satu, langkah berikutnya apakah kita mau survei lagi ke tempat yang lain atau memang sekarang kita pikirkan seandainya peluang-peluang yang mau kita jajaki nanti. Yang pertama, sistem apa sih yang maunya kita bangun? Karena tadi saya dapat informasi pertama ada juga teman-teman kita yang tidak beroperasional ya, sudah dia punya pabrik dan juga belum tidak lagi lanjut beroperasional, tetapi masih ada pembicaraan bapaknya sama istrinya apakah mau dilego atau memang dikerjasamakan seperti itu. Nah, kalau dari analisa yang kita pikirkan, menurut saya, usulan saya ini, kalau memang ada peluang dia membuka pintu untuk memkerjasamakan kita nanti diterima ataupun ya sistemnya kayak apa kalau dijajaki itu, kalau memang kerjasama bagaimana, apa kita cari dulu keluhannya dia apa sih sebenarnya permasalahannya, kenapa bisa gagal. Kalau kita bisa nanti di situ bisa memikirkan, bisa membantu bagian marketing, dia kan udah pengalaman berproduksi, otomatis pertama itu akan tidak memakan